Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam Zoom meeting pada malam hari ini dalam acara peluncuran dan diskusi buku Tenggilang yang mungkin sudah digadang-gadang dari kemarin. Mungkin dari SIP Publishing juga sudah men-share banyak di kontak Bapak Ibu bahwa hari ini akan ada acara peluncuran dan diskusi buku. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Edi Pranata, Malam. yang terhormat Bapak Nana Sastrawan, yang terhormat Bapak Indra Devandra, dan juga Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini. Selamat datang. Saya di sini akan menjadi MC sekaligus moderator. Oh ya, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu, karena mungkin dari tadi saya bilang ini siapa yang dari tadi tuh bilang gitu. Nah, perkenalkan, nama saya Resta Mardiana. Di sini saya akan menjadi MC sekaligus moderator yang akan memandu acara peluncuran dan diskusi buku Tembilang 101 Puisi Pilihan karya Bapak Edi Pranata, PNP. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut masuk ke acara intinya, akan saya bacakan terlebih dahulu rundown atau susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan SIP Publishing, yang ketiga adalah selayang pandang dari penulis, acara yang keempat launching buku, acara yang kelima diskusi sekaligus bedah buku, acara yang keenam sesi tanya jawab, dan acara yang ketujuh foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Oke, langsung aja. Untuk acara pertama, yakni pembukaan, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari SIP Publishing yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Devandra. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Resta Mardiana. Ini suara saya bisa terdengar ya Mbak Resta ya? Terdengar. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Ya. Pada yang kami hormati Pak Edi Pranata selaku penulis buku Tembilang yang hari ini akan diluncurkan sekaligus didiskusikan. Pada yang kami hormati Mas Nana Sastrawan ya. Kang Nana Sastrawan ini beliau nanti akan membahas buku ini. Dan pada yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah berkesempatan menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara peluncuran dan diskusi buku pada malam hari ini. Dan juga kalau kepada tim dari si Publishing dan juga moderator Mbak Resta yang malam minggu harusnya diapelin, ini malah jadi ini ya Mbak, jadi ngisi acara gitu. Semoga tidak mengurangi keindahan dari malam minggu seperti malam minggu sebelumnya. Jadi pada malam hari ini kita akan mendengarkan ya dari Pak Edi Pranata yang telah menyelesaikan bukunya, sebuah karya yang mungkin nanti Bapak Ibu akan tahu ya proses kreatifnya bagaimana, kemudian isinya nanti seperti apa, nanti Mas Nana Sastrawan yang akan membahas. Dari kami di Publishing mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan kami perkenalkan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal, si Publishing ini penerbit buku yang ada di Purwokerto ya. Purwokerto itu di Jawa Tengah. Kebetulan ini yang hadirnya dari berbagai wilayah ya di Indonesia. Kalau yang di Indonesia Barat itu sekarang jam 8 kurang 10. Kalau yang di Indonesia Timur mungkin jam 10 ya, 10 kurang. Jadi ini cukup malam. Edisi Publishing itu kemarin sudah tembus 1000 judul ya. Hari ini udah 1004 judul buku yang sudah diterbitkan.
Kami sudah berdiri selama 7 tahun, dari tahun 2014. Kemudian di tahun ini ada 400 judul lebih yang sudah kami terbitkan. Salah satunya adalah buku dari Pak Edi Pranata. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Pranata atas kepercayaannya menerbitkan bukunya di Si Publishing. Kami merasa bangga, ini buku yang menurut saya cukup hebat ya, karena ini beliau itu Pak Edi Pranata mendapat julukan Presiden Penyair Banyumas Raya. Jadi ini memang beliau sudah berkarya mungkin sejak saya masih kecil gitu ya. Karena beliau pada bulan ini ternyata sudah memasuki purna tugas. Jadi Pak Edi Pranata ini berkaryanya sudah sangat lama dan tentunya ini adalah kebanggaan bagi kami bisa menerbitkan buku dari penyair yang sudah berkarya dan sudah punya banyak prestasi ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Edi Pranata. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Nana Sastrawan dari Yayasan Hari Puisi Indonesia. Beliau juga salah satu direktur di Yayasan Hari Puisi Indonesia, telah berkenan menjadi pembedah di acara buku yang kami selenggarakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara hari ini, nanti ada door prize ya, door prize dari Pak Edi Pranata dan juga door prize dari Si Publishing. Nanti door prize seperti apa akan dijelaskan oleh moderator dan juga nanti dijelaskan lewat grup WA. Jadi Bapak Ibu tetap memantau grup WA-nya karena nanti juga ada sertifikat ya, ada sertifikat untuk yang mengikuti acara ini. Jadi nanti bisa mengisi Google Form yang mungkin biasanya besok pagi akan kami share, kemudian nanti akan kami buatkan sertifikat sesuai dengan nama yang Bapak Ibu tulis. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin malam ini kesulitan sinyal ataupun malam ini ada yang belum sempat mengikuti, besok bisa melihat tayangannya di YouTube. Gitu. Tapi lebih asik kalau nonton sekarang ya, karena langsung dan Bapak Ibu juga nanti bisa berdiskusi. Dan kami ucapkan selamat menyaksikan ya acara peluncuran dan diskusi buku Tembilang Puisi Pilihan karya Edi Pranata PNP. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Indra Devandra atas sambutannya. Lanjut ke acara selanjutnya adalah Selayang Pandang dari buku Tembilang, yakni buku 101 Puisi Pilihan karya Bapak Edi Pranata PNP. Sebelum kita masuk ke acara Selayang Pandangnya, saya akan sedikit track record dari Bapak Edi Pranata ini siapa sih? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang belum tahu, Bapak Edi Pranata ini merupakan kelahiran Padang Panjang. Beliau merupakan ketua Jaspinka, yakni Jaringan Sastra Pinggir Kali, Cirebah di Banyumas Barat. Bapak Edi ini juga merupakan penyair dan juga telah meraih berbagai macam penghargaan, baik penghargaan secara nasional, di antaranya pernah menjadi nomini penghargaan sastra litera di tahun 2017, 18, 2019, menjadi nomine Krakatau Award di tahun 2017 dan 2019. Juga telah pernah meraih berbagai juara tentunya di bidang puisi juga, baik secara lokal maupun nasional di berbagai macam media gitu. Kalau misalkan kita lihat di bukunya, kebetulan saya sudah dapat bukunya, buku Tembilang, dan ketika saya baca di awal ternyata banyak hal yang menarik seperti itu. Dan mungkin teman-teman atau Bapak Ibu di sini sudah penasaran sebenarnya apa sih buku Tembilang, apa isi dari buku Tembilang. Mari kita sambut bersama-sama langsung dari narasumbernya, Bapak Edi Pranata PNP. Selamat malam, Bapak Edi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semua teman-teman, kawan-kawan.
Iya, baik. Bagaimana kabarnya Pak Edi saat Alhamdulillah, ini? alhamdulillah sehat bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua gitu. Dengan Alhamdulillah sehat nih Pak. blessing ya. Iya. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih Pak? Selain setelah menyelesaikan bukunya ini. Ya, nulis puisi. Nulis Sibukannya puisi ya? Kesibukannya nulis puisi karena emang sudah suka gitu ya Pak nulis puisi. iya. Iya. Kebetulan kalau di bukunya juga ini Pak Edi ini juga telah mempublikasikan beberapa naskah puisinya yang ada di buku Tembilang ini di beberapa media sastra, baik sastra yang dicetak maupun online, diantaranya di majalah Sastra Horizon, Media Indonesia, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Tanjung Pinang, Minggu Pagi, dan masih banyak lagi. Nah langsung aja nih Pak, kami semua mungkin di sini juga penasaran ya, kenapa buku dari Bapak ini yang Bapak terbitkan ini diberi nama Tembilang? Kenapa Bapak terpikir untuk merilis buku ini di saat ini di tahun 2021? Mungkin Bapak bisa mulai elaborasi dari pertanyaan saya tersebut. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Salam Jaskinka, salam jaringan sastra Bengkali dari Cirebah, Banyumas Barat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan membacakan atau menyampaikan pengantar, semacam pengantar sebelum diskusi ini berlanjut yang akan disampaikan oleh teman saya, sahabat saya, Mas Nana Sastrawan. Ini buku puisi tunggal ke-7, Tembilang. Menulis puisi bagi saya adalah sebuah ritual psikis yang mengasihkan. Sudah lebih 40 tahun bergumul, bertarung mesra dengan kata-kata. Cinta pada puisi telah mendarah daging. Saya terus berproses. Puisi-puisi pilihan dalam buku ini 95% telah dipublikasikan di majalah, koran, dan media sastra online. Antara lain di majalah Sastra Horizon yang edisi terakhir itu ada 17 judul puisi saya di majalah itu dan ada di buku Tembilang ini. Kemudian juga dimuat juga yang dalam buku ini di Media Indonesia, di Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Tanjung Pinang Pos, Minggu Pagi, Radar Banyuwangi, Birawa, Harian Fajar, Haluan, Medan Pos, Banjarmasin Pos, Rio Pos, Litera, di asikasik.com, Ikra ID, Lensa Sastra, di bim.co, di Tembi Rumah Budaya, Mahrib ID, Borobudur White Editor ID, di Ma'arif NU Jateng, yang terakhir itu terbaru kemarin juga di skspliterary.com juga masuk ke dalam buku ini. Selain itu juga dari berbagai antologi bersama juga beberapa puisi saya masukkan ke dalam buku ini. Sejak awal tahun 80-an saya sudah mempublikasikan puisi di koran dan radio. Ketika itu di sekitar tahun 80-81 saya mempublikasikan puisi di namanya di radio Banyumas. Kemudian saya menulis di radio Banyumas, Radio Subali namanya, di Radio Subali. Kemudian saya mulai menulis di koran-koran. Tetapi baru pada tahun 1997 menerbitkan buku puisi tunggal berjudul Improvisasi Sunyi
yang diterbitkan Jalur Sastra Nantongga Padang. Kemudian disusul dengan buku puisi berjudul Sajak Perih Berhamburan di Udara, diterbitkan Sel Jaga Tempurung Padang tahun 2012. Kemudian Bila Jasadku Kau Masukkan ke Liang Kubur, diterbitkan Sel Jaga Tempurung Padang tahun 2015. Lalu buku Ombak Menjilat Runcing Karang diterbitkan oleh Rumah Kayu Pustaka Utama Padang tahun 2016. Kemudian tahun 2017 Abadi Dalam Puisi diterbitkan Taresi Publisher Jakarta. Lalu tahun 2019 Jejak Matahari Ombak Cahaya diterbitkan oleh Ardi Adesiting Padang. Dan ini buku puisi tunggal yang ketujuh diterbitkan oleh SIP Publishing Purwokerto. Tembilang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah alat untuk menggali lubang yang bertangkai panjang. Di berbagai daerah, tembilang menjadi alat yang sangat penting ketika penggalian liang kubur. Tembilanglah yang merapikan dinding liang dari atas sampai ke dasar sisi-sisi liang kubur. Namun dalam sebuah peribahasa berbunyi seperti ini. Di mana tembilang terentak, disitulah cendawan tumbuh. Artinya, di mana perkara atau perselisihan tumbuh, disitulah diselesaikan. Puisi-puisi dalam buku ini pun mencerminkan berbagai perkara getir yang tumbuh dalam rentang kehidupan. Direnungkan, dituliskan, dan diselesaikan seduka apapun, seluka apapun. Dan puisi-puisi dalam buku ini dibangun dari peristiwa, suasana, imaji, dan asosiasi. Saya ingin selalu puisi-puisi indah berdaya kejut. Ini buku puisi ketujuh, Tembilang. Lahir sebagai sebuah sejarah besar tepat pada usia saya 58 tahun. Nyaris 2/3 usia saya habiskan bertarung dengan makhluk muskil menggairahkan bernama puisi. Pertarungan yang selalu saja berujung dengan rasa kasih yang kadang terasa berlebihan. Tak jarang saya tersedot ke lorong transendental dan saya menikmatinya sepenuh hati jiwa. Itulah beberapa kalimat pengantar dari saya tentang tembilang ini. Mudah-mudahan nanti bisa memantik diskusi kita setelah dilanjutkan oleh Mas Nana Sastrawan untuk mengupas atau menyelam lebih dalam tentang tembilang, tentang buku puisi tembilang ini. Baiklah, sebelum saya kembalikan ke moderator, akan saya bacakan puisi saya yang berjudul Tembilang. Tembilang. Dan alir sungai kecil di bawah rumahmu. Kian bening, kian membuat rindu. Gemericiknya di sela bebatuan dan rumpun bambu. Serupa desah kehidupan penuh cinta. Penuh pukau, sesekali ngilu. Oh, wes
Diam-diam ia masuk ke rumah hatimu. Engkau senantiasa mengalah dan mengalah. Tembilang saja yang memisahkan. Gumam wisku. Sorot matanya Linda. Bibirnya bergetar-getar. Sudah bertahun-tahun aku tahankan perih ini. Senyap ini. Lapar ini. Dan engkau kian menjadi-jadi. Sepertinya engkau harus memilih jalan lain. Bukan tembilang. Tapi kenyataan pahitlah yang harus membuat bijaksana. Kepergian adalah jalan sunyi yang panjang. Jaspinta 2021. Saya lanjutkan sebuah puisi lagi, masih ada waktu untuk saya. Jadi ada puisi ini terinspirasi dengan kondisi-kondisi sosial hari ini atau yang sudah lama, yang sebenarnya sudah sangat universal. Ketika orang-orang yang selalu seperti bunglon atau orang-orang yang tidak mempunyai sikap sendiri, selalu minta posisi aman dan menyenangkan menurut dirinya. Puisi ini berjudul Manusia 1000 Wajah. Jadi Manusia 1000 Wajah ini saya tulis dalam tempo yang cukup singkat waktu itu. Dan mudah-mudahan dengan Manusia 1000 Wajah ini kita bisa menengok ke dalam diri kita, bercermin ke dalam diri kita masing-masing. Manusia 1000 wajah. Engkau selalu saja tidak peduli apapun suasana, apapun kenyataan. Tidak peduli pahit, manis, getir, amis. Yang penting hatimu senang. Di tengah gelanggang, di rimba, di panggung teater, atau di mana saja berada, tidak ada musuh. Karena wajahmu bisa menjelma kera ketika berhadapan dengan kera. Wajahmu bisa menjelma celeng, bisa menjelma bunglon. Bisa menjelma musang, bisa menjelma tikus, bisa menjelma ular berkepala 5, bisa menjelma anjing, bisa menjelma apa saja, bisa menjelma 1000 wajah. Engkau tidak peduli pada angin laut kelat
tidak peduli pada embun yang mengapung di bukit-bukit karang, tidak peduli butiran sunyi yang perih, tidak peduli jeritan rindu yang membatu, tidak peduli kelopak mawar gugur. Engkau terus bertualang, menyeret langkah ke segala arah, menepis debu-debu, mengelus-elus hati penuh duri. Tak ada musuh di muka bumi ini. Yang ada adalah para pengkhianat. Tiba-tiba engkau menjelma pisau bermata dua, sedangkan wajahmu serupa wajah kelelawar. Engkau terbang menerabas malam senyap, tebas bulan sabit yang tersangkut di ranting pohon rambutan. Lalu tebas benih-benih luka yang tumbuh di setiap detak jarum waktu. Suara kepak kelelawar menjauh ke selatan, ke arah sungai. Malam benar-benar ngilu. Wajahmu remuk menjadi baris-baris puisi pucat pasi. Dan engkau kian dalam menggali liang kubur sendiri. Jaspinka 2021. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan semua, sahabat sastra, sahabat puisi saya dimanapun Anda berada. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi luar biasa ternyata ya karya dari Bapak Edi Pranata ini. Dan tadi dua penggal puisi yang dibacakan oleh Pak Edi ini tercantum ada di buku Tembilang ini. Jadi dua puisi yang tadi itu ada di dalam buku Tembilang ini. Dan kalau misalkan nanti saya akan kasih tahu sedikit gitu. Boleh ya Pak, kalau di buku ini tuh ada puisi Bapak dari tahun 2016, betul ya Pak Edi ya? Iya, jadi di buku kumpulan puisi Tembilang ini, Pak Edi menulis kumpulan puisinya dari tahun 2016 sampai 2021. Dan saya belum selesai sebenarnya baca buku puisinya ini. Tapi ada beberapa puisi yang menurut saya itu sangat terrefleksi dalam kehidupan kali ini, di kehidupan nyata gitu. Mulai dari kehidupan sosial, lingkungan, lalu yang paling mengenai itu yang di tahun 2021 karena sangat sesuai sekali, sangat cocok banget nih sama keadaan di tahun 2021 ini. Dan mungkin di beberapa puisi di buku Tembilang ini juga menceritakan dari sisi Pak Edi mungkin ya Pak, menceritakan apa yang pengalaman, peristiwa yang dialami Pak Edi, beliau cantumkan atau beliau curahkan melalui ayat-ayat cantik puisi yang ada di dalam buku Tembilang ini. Oke, karena mungkin kita semua juga penasaran ya kira-kira akan diulas lebih lanjut lagi dari buku Tembilang ini, karena saya tadi
cuma sedikit aja memberitahu bahwa di buku Tembilang ini banyak banget poin-poin penting yang ketika nanti mungkin Bapak Ibu baca atau peserta di sini baca akan oh iya terrefleksi dengan keadaan yang sekarang dan mungkin bisa jadi motivasi atau bisa jadi pendorong bagi kita untuk memperbaiki diri kita ke selanjutnya. Dan bagus sekali Pak Edi bukunya dan juga beberapa puisinya. Semoga teman-teman di sini juga nanti ketika memilikinya juga merasakan hal yang sama seperti saya yang belum selesai baca ini, tapi beberapa puisinya sudah saya baca dan itu sangat membuat saya lebih termotivasi dan kayak lebih hidup aja gitu. Oke, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya dan mungkin Bapak Ibu juga sudah penasaran nih. Sebelum kita masuk ke diskusi dan juga bedah buku bersama Mas Nana Sastrawan, akan ada sesi launching buku dan launching buku ini akan disampaikan langsung oleh pihak SIP Publishing kepada Pak Indra Devandra. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Resta. Ini pecinta puisi juga ya Mbak Resta. Iya sedikit Pak. Kadang suka beberapa baca puisi gitu. Cuman kalau disuruh bikin susah gitu, susah untuk memunculkan idenya. Oke ya, mulai Gitu. sekarang jangan sedikit suka tapi banyak suka nih. Mulai dari buku Tembilang ini. Ya, terima kasih Pak Edi Pranata tadi telah membuat saya merinding ya. Sambutannya itu sudah puitis ya, apalagi ketika baca puisi ini tadi udah, wah saya merasa wow banget ya, ini keren banget nih Pak Edi Pranata, tulisannya kemudian juga cara bacanya tadi juga membuat yang dengar ini apa ya sangat terpukau ini, terutama saya sangat terpukau. Dan sesi peluncuran buku karena ini dilaksanakan lewat Zoom, jadi mungkin simbolisnya tidak bisa kita apa ya kayak peluncuran offline, tapi intinya kami dari penerbit SIP Publishing ini secara resmi telah meluncurkan ya per hari ini jam 20.18 hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Pada detik ini juga buku Tembilang ini resmi beredar di pasaran. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin memiliki buku ini, silakan nanti bisa hubungi admin SIP Publishing Mas Pandu untuk nanti bisa memberikan alamat ketika memang kepengen pesan. Dan nomor Mas Pandu ada di grup WA. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Edi Pranata di usia yang 58 dan memasuki purna tugas. Ini saya juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya Pak, karena ini kan hidup yang mungkin lembaran baru. Semoga sukses dengan karya-karyanya, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, umur panjang dan nanti bisa terus berkarya dan bisa terus menginspirasi banyak orang. Sekali lagi selamat untuk Pak Edi Pranata dan selamat untuk buku Tembilang yang sudah kami luncurkan pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan banyak inspirasi, banyak manfaat kepada masyarakat luas. Dan menurut saya ini menurut saya pribadi ini termasuk buku masterpiece ya. Masterpiece, jadi sangat rugi kalau tidak dimiliki ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa hubungi Mas Pandu. Mungkin itu Mbak Resta. Terima kasih. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Edi Pranata atas rilisnya buku Tembilang 101 puisi pilihan karya Bapak Edi Pranata. Dan untuk peserta di sini yang ingin mendapatkan atau memiliki buku Tembilang ini, sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi, bisa menghubungi oleh kontak person dengan Mas Pandu ya, betul. Bisa menghubungi Mas Pandu untuk memesan buku, mungkin untuk pesan dan juga pengambilan bisa lebih lanjut berkoordinasi dengan Mas Pandu dari pihak SIP Publishing. Baik, karena launching bukunya sudah selesai,
lanjut kita akan masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu tentunya. Apa sih sebenarnya isi dari buku Tembilang ini? Akan dibawakan oleh Mas Nana Sastrawan. Dan Mas Nana Sastrawan ini yang malam ini akan membedah buku Tembilang karya Pak Edi Pranata. Perlu kita ketahui bersama, Mas Nana Sastrawan ini, nama Mas Nana Sastrawan itu nama pena, nama Zoom-nya itu Mas Nana Supriana ya. Beliau lahir di Tangerang, dan beberapa karyanya juga sudah pernah mempublish puisi dan juga cerpen yang sering dimuat di beberapa media, baik media cetak maupun media elektronik. Dan Mas Nana ini juga mengikuti komunitas seni dan sastra di area Jabodetabek dan sering dijumpai juga di tengah acaranya atau di tengah kesibukannya itu. Mungkin pernah menjadi seorang pembicara, pernah menjadi aktor dalam pentas teater, dan juga menjadi peserta di Mastera, cerpen Majelis Sastra Asia Tenggara. Jadi ranahnya Mas Nana itu bukan cuma nasional juga, tapi sudah merambah ke ranah internasional. Jadi sepertinya kita udah nggak meragukan lagi ya, yang akan mereview dari buku Pak Edi ini adalah Mas Nana Sastrawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Mas Nana. Halo, sudah masuk ke ruangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Resta, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Mas Nana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Gimana nih malam minggunya hari ini, sudah semangat untuk mereview dan juga membedah buku dari Tembilang ini karya Pak Edi? Ya, malam minggunya bersama Pak Edi nih. Pak Edi tadi baca puisinya asik nih Pak Edi nih. Iya. Saya juga tadi sempat dari Mas Nana merinding gitu ya Pak. Ya, saya gini, kalau tidak salah ingat nih ya Pak Edi ya. Kita itu pernah berjumpa di MUNSI ya, Musyawarah Sastrawan Indonesia yang pertama kalau nggak salah ya, yang di Ancol itu. Yang kedua di Ancol. Yang kedua apa yang pertama ya? Yang kedua ya? Ya, di Ancol ya. Di Ancol. Kayaknya kita sempat pernah foto-foto bareng deh sama Ratna Ayu Budiarti kalau nggak salah tuh. Sama Rini Intama ya. Sama Mas Sofyan Ada Said. Oh iya ya. Ya waktu itu kan ke pinggir laut kita. Pinggir laut ya. Benar. Ya aslinya saya nggak salah orang nih. Soalnya agak lama juga itu, tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah ya. 17. Iya benar ya, 2017 ya. Iya sekarang 2021, berarti udah hampir 4 tahun. Sempit sekali ya, ternyata sudah kenal terlebih dahulu dengan Pak Edi ternyata Mas Nana ini. Iya betul Bu Resta. Ini emang luar biasa nih Pak Edi ini, kemana-mana dia ini. Iya. Bisa dilihat sih Pak dari karyanya juga, rasanya tuh beda gitu. Udah karya, bukan karya abal-abal lagi nih, udah masterpiece banget kata Pak Indra tadi. Iya. Oke, mungkin langsung aja ya Mas Nana untuk silakan untuk dibedah buku dari Tembilang 101 puisi pilihan karya Pak Edi Pranata. Silakan. Ya, terima kasih Bu Resta, Pak Edi dan kawan-kawan semua yang berada di zona Zoom ini. Saya telah membuat catatan sih sebenarnya dari beberapa puisinya Pak Edi Pranata itu yang terkumpul di Tembilang ini. Biar tidak melebar kemana-mana pembicaraannya, jadi catatan ini saya buat judulnya Membawa Tembilang Menggali Kesunyian. Ini suara saya jelas ya, Bu ya? Siap. Jelas ya suara saya ya? Yes. Oke. Membawa tembilang menggali kesunyian. Puisi itu makhluk gaib. Ia datang sesuka hati tanpa harus mengetuk pintu. Ia dengan mudah membuka gerbang pikiran, perasaan, dan merespon gerak hidup penulisnya. Makhluk gaib yang bisa saja datang dari kehidupan pribadi, buku-buku bacaan, tontonan, dan peristiwa sekitar. Obrolan ringan hingga diskusi panjang di bangku akademis dan lain-lain. Edi Pranata menyadari kegaiban puisi.
sehingga dalam kehidupan sehari-harinya ia gelisah, terus gelisah, dan semakin gelisah. Terbukti pada usianya yang ke-58 tahun ini, Edi Pranata masih menulis puisi dan menerbitkannya. Tercatat buku ini adalah yang ke-7 kali, tadi sudah dikatakan sama Pak Edi juga. Hal seperti ini tentu tidak mudah dilakukan oleh banyak orang. Sebab yang namanya makhluk goib tidak sekadar hadir untuk menunjukkan eksistensi dirinya, tetapi ia bisa saja mengganggu, mempermainkan, bahkan merasuki, dan ketika dirasuki, kesadaran lebih mudah hilang. Menjadi kesedihan yang mendalam, misalkan kemarahan yang tak terkontrol, atau kebahagiaan yang menggila. Di sini saya tidak ingin membicarakan apa itu puisi, apa itu metafora, diksi, genre puisi. Hal seperti itu dengan mudah bisa kita temukan pada kolom pencarian Google tentunya. Saya hanya ingin membawa peserta peluncuran buku tembilang ini pada pintu gerbang kreativitas dengan pendekatan teks puisi yang ditulis Edi Pranata, semacam pengantar peluncuran lah. Selebihnya untuk mendalami puisi-puisi buku ini, tentu saja peserta mesti membaca satu persatu puisinya. Ya, membaca satu puisi pun butuh energi yang lebih kuat, sebab seperti yang tadi saya ungkapkan, membaca satu puisi, kita akan masuk ke dalam dunia makhluk goib tadi. Lalu, apakah kita tidak bisa mengidentifikasi makhluk goib itu? Tentu saja bisa, sebab puisi yang berupa teks menjadi objek yang dapat kita baca. Setiap lariknya akan merangsang daya imaji atau membentuk pola peristiwa. Bisa saja semacam gambaran sejarah atau lainnya. Untuk itu perlu kiranya menyamakan frekuensi berpikir agar dapat menyentuh ruang makna puisi. Dan apabila frekuensi berpikir sulit tergapai, bisa dengan menyamakan frekuensi rasa. Bagaimana setiap kalimatnya menyentuh perasaan sehingga menimbulkan kegelisahan yang sama. Jika itu pun tak tersentuh, bisa dinikmati sebagai mengisi waktu kosong di tengah kesibukan kehidupan yang semakin tak menentu ini. Seperti pada puisi awal di buku ini berjudul Perjalanan Diri. Kira-kira lariknya seperti ini. Setelah masuk ke dalam diri, 1000 peta kubentang dengan terus berzikir. Aku hendak ke wilayah mana? Butuh waktu berapa lama? Naik kereta api atau mobil charteran? Atau cukup dengan jalan kaki saja? Lalu kira-kira tinggal berapa kerip usia? Dari sebuah peta yang lusuh, aku mulai menyusuri jalan setapak. Di kiri tebing curam, di kanan nganga jurang. Berliku-liku hingga sampai pada puncak bukit. Tak kutemukan apa-apa selain Sipongang. Diri yang sunyi. Dan angin bukit menderu turun ke lembah. Aku buka peta kedua. Coklat hambar, beberapa bagian gripis. Kuatkan tekadmu, perjalanan tak semudah kau bayangkan. Aku turun dari bukit ke lembah, melewati rumah-rumah panggung, berjarak cukup jauh dari satu rumah ke rumah lainnya. Kandang-kandang kambing juga panggung. Oh, rupanya babi hutan berkeliaran siang malam. Aku bersua dengan wajah-wajah takut dan cemas. Oh, nyanyian hidup melengking ngilu. Aku merangsek ke utara. Setelah membuka peta kusam lainnya, tibalah di sebuah kota, sebuah instansi pemerintah. Kepala kantor berkong-kalingkong dengan pejabat. Pengadaan barang atau jasa, dan penyediaan barang atau jasa, alangkah rapih menyusun administrasi, agar tidak terendus petugas pemberantasan korupsi. Aku muntah-muntah, tanganku gemetar, memegang peta-peta yang akan membawa langkahku ke berbagai arah. Ke kota-kota dan dusun-dusun, ke bukit dan pantai. Tetapi hati jiwaku bergemeratak. Rahasia tersimpan dalam lembar-lembar peta. Aku terkesima. Kubuka peta ke 999 dari markas Jaspinka, jaringan sastra pinggir kali, Cirebah.
Banyumas Barat. Kulihat nyaris seluruh dunia terjangkit panggebluk COVID-19. Setiap hari nyawa melayang. Rumah sakit penuh pasien. Gedung-gedung wisma-wisma, hotel-hotel disulap jadi tempat isolasi. Pengobatan positif COVID-19. Vaksin didatangkan dari luar negeri, tetapi kematian tak kunjung berhenti. Akhirnya, dari lembar peta ke-1000, kuikuti lorong yang berliku. Lorong serupa labirin yang dingin dan senyap. Pintu maut membuka, menutup. Batang usia merapuh. Aku berserah kepada yang maha kuat, maha berdiri, dan maha suci. Baris-baris puisi. Pada puisi ini, frekuensi berpikir, rasa, bisa kita samakan sehingga dapat menemukan seorang tokoh melakukan perjalanan secara fisik maupun batin. Bisa jadi Edi sedang membicarakan dirinya sendiri sebagai tokoh anak kecil yang hidup di lingkaran pedesaan pada awal larik puisi ini, dengan bukit dan lembah pelosok yang diliputi kegetiran hidup meskipun gambaran tempatnya terkesan hijau dan indah. Lalu setelah dewasa, ia meski ke kota atau ke tanah seberang yang lebih ramai, mencari kehidupan yang baru. Bekerja, bertemu dengan kertas-kertas kantor, dan kebohongan yang berlawanan dengan hati nuraninya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyimpan sebagai rahasia. Dan pada akhirnya ia berada di zaman sekarang, pandemi COVID-19, tak bisa ia melakukan hal yang lebih jauh, selain menunggu keabadian menjemput sambil menulis puisi. Ya, perjalanan demi perjalanan pun semakin terasa pada puisi Edi Pranata. Ada gejolak batin yang terus bercampur dengan peristiwa nyata dalam kehidupan ini, namun ia tidak ingin menyerah. Misalkan pada larik puisi Gerimis Senja, lariknya seperti ini, lalu hujan menderas, engkau lewati jalan, berkelok-kelok, bebatuan, rindu pun pecah, basah. Pengkhianatan serupa dinding karang. Engkau runtuhkan, entah hingga kapan perih ini. Pertarungan harus dilanjutkan. Kenyataan-kenyataan pahit, getir, hening, memang menyelimuti nuansa puisi-puisi Edi pada buku ini. Ingatan-ingatan pada masa lalu seolah memberikan energi untuk tetap bertahan di masa sekarang. Dan puisi, senjata paling ampuh sebagai obat bagi kenangan-kenangan itu. Ini terbaca juga dalam puisinya, yaitu berjudul Stasiun. Lariknya seperti ini. Engkau bisa melupakan masa lalu, tapi tidak pada derit ngilu rel kereta meninggalkan stasiun. Pada malam yang gerimis, stasiun telah sangat jauh ditinggalkan, dan kota-kota, sawah-sawah, ladang-ladang terlewati. Segeralah ke candi. Setelah kau kecup keningnya, ukirlah inisial namamu dan namanya. Di sela relief akan menyala cahaya dari dada. Cahaya yang menjadi saksi sepanjang zaman. Gerimis di awal Januari bisikmu. Serupa dawai rindu menusuk kalbu. Lalu engkau bercermin begitu lama. Wajah kian menua. Dari dalam sorot matamu ada lambai tangan maut. Sedangkan stasiun telah begitu dingin dan beku. Tanganmu gemetar. Dan oh, entah mengapa kau pecah cermin. Ya, jadi membaca puisinya itu membuat saya curiga nih ya, di puisi yang ini tuh. Mungkinkah Edi Pranata ini sedang menciptakan puisi-puisi wasiat di sela usianya yang senja sekarang? Sebab hampir semua puisi-puisinya itu menawarkan ruang tafsir pada peristiwa kematian, pada perjalanan yang ingin ia akhiri, dan seolah mengingatkan bahwa hidup ini bukanlah keabadian. Ia menciptakan tokoh-tokoh imajinatif yang mempresentasikan tokoh nyata dalam kehidupannya. Bisa jadi tokoh-tokoh itu adalah orang-orang terdekat atau orang lain yang ditemuinya hanya lewat, namun memiliki kesan yang dalam bagi dirinya. Ya, bukankah puisi juga adalah sebuah produk kreatif
dari kepekaan penyairnya dalam menjalani hidup ini. Simaklah pada puisi cerita kecil misalnya. Ini pagi, Cin, tak ada rekah mawar, tak ada suara burung, hanya cerita kecil tentang kerinduan. Musafir yang kehilangan seluruh alamatnya, perjalanan berliku menuju hatinya, yang senantiasa menyala. Tetapi pedih, Cin, sembilu mengiris segala yang tumbuh di batu sunyi. Di seberang laut, jauh kau bangun rumah, dari pecahan pelangi. Dalam rumah engkau ternak kupu-kupu. Di dinding-dinding kau tuliskan suara jiwamu yang retak. Datanglah, Cin, ini rindu berkarat. Peluk sehabis-habis peluk. Di rawa-rawa dekat rumahmu, tak ada sungai, tak ada rumpun bambu, tak ada sesuatu membuat bahagia. Kemarilah, engkau bisa mendengar kicau burung. Embun mengapung, kecipak air membentur batu-batu dan rumpun bambu. Dan di palung sungai, ikan kecil menari. Juga tupai berdencir-dencir di atas pohon kelapa. Ulurkan jiwamu, bukankah engkau, Cin, suka puisi-puisi sederhanaku? Jadi tokoh Cin pada puisi ini seolah menggambarkan seorang yang jauh tak terjangkau, namun berkelebat pada setiap langkah penyairnya. Jadi ada gambaran peristiwa bergumul dengan cerita-cerita masa lalu, akan tetapi berbeda dengan tokoh lainnya. Jadi di dalam puisinya Edi Pranata ini ada banyak tokoh sebenarnya. Yang pertama itu tadi ada tokoh Cin. Terus di yang tadi Mas Edi bacakan tadi Tembilang itu, di situ juga ada tokoh ya. Di dalam puisinya Tembilang itu juga saya menemukan tokohnya. Jadi puisinya kira-kira seperti ini yang Tembilang yang tadi dibacakan itu. Dan air sungai kecil di bawah rumah hatimu, kian bening, kian membuat rindu. Gemericik di sela bebatuan dan rumpun bambu, serupa desah kehidupan penuh cinta. Penuh pukau, sesekali ngilu. Oh, Weisku. Nah, Weisku ini tokoh nih. Diam-diam ia masuk ke rumah hatimu. Engkau senantiasa mengalah dan mengalah. Tembilang saja yang memisahkan, gumam Weisku. Sorot matanya lindap, bibirnya bergetar-getar. Sudah bertahun-tahun aku tahankan perih ini. Senyap ini, lapar ini, dan engkau kian menjadi-jadi. Sepertinya engkau harus memilih jalan lain. Bukan tembilang, tapi kenyataan pahitlah yang harus membuat bijaksana. Kepergian adalah jalan sunyi yang panjang. Jadi ending dari puisi ini adalah kepergian adalah jalan sunyi yang panjang. Tokoh Weisku yang tadi saya bilang di atas itu sangat dekat, seolah selalu mengiringi hari-harinya. Meskipun kedua tokoh itu, Cin dan Weisku, berada pada perasaan yang sama. Akan tetapi keberpihakan Edi kepada Weisku ini tergambar pada larik Tembilang. Jadi tergambar nih pada larik Tembilang saja yang memisahkan. Ya, jika dimaknai sesuai pengantar pada buku ini yang ditulis Edi, yang tadi juga dibacakan, tembilang itu adalah alat untuk menggali lubang yang bertangkai panjang. Alat ini sebagai perkakas penting untuk menggali liang kubur. Jadi hanya ingin dipisahkan oleh kematian bersama Weisku. Lalu siapakah Weisku ini? Benarkah hanya tokoh imajinatif yang diciptakan Edi atau seseorang yang nyata? Ini kalau kita baca ya keseluruhan dari puisi-puisi Mas Edi Pranata ini, itu ada banyak sekali puisinya berbicara atau ada kata, ya diksi, ya seringkali dijumpai kata atau diksi dalam buku puisinya itu Edelweiss. Ya Edelweiss itu sebuah bunga yang kerap kali kita jumpai di puncak-puncak gunung. Nah, bisa jadi ini kecurigaan saya nih ya, bisa jadi Weisku adalah dua kata dari Edelweiss dan aku. Ya ini juga nanti Mas Edi benar atau tidak nih ya. Ini kecurigaan saya aja nih. Jadi Weisku ini bisa jadi dua kata nih, Edelweiss dan aku. Lalu ia menggabungkan menjadi satu nama, yaitu Weisku. Nah, siapa Weisku itu? Entah mungkin istrinya, entah tokoh imajinatifnya atau yang lainnya ya. Jadi sah saja dalam proses kreatif pembuatan puisi ya, untuk menciptakan tokoh-tokoh seperti itu. Sebab permainan bahasa
dalam puisi memang dibolehkan, namun harus diingat juga memainkan bahasa pada puisi pun mesti berhati-hati. Salah-salah malah bermasalah dengan makna nantinya. Atau puisinya menjadi terasa kosong dan gelap. Edelweiss dan Weisku memang tampak istimewa bagi Edi Pranata. Ia seolah merindukan keabadian, keheningan, dan kedamaian. Ia telah siap menghadapi kehidupan baru yang abadi. Bahkan dalam perjalanannya menulis puisi, ia pun sempat seolah-olah itu bertemu dengan maut yang ia tuliskan pada puisi potongan-potongan pertemuan dengan maut. Jadi dalam puisinya itu ada satu puisi ini berjudul Potongan-potongan Pertemuan dengan Maut. Ini saya bacakan biar teman-teman juga bisa mendengar larik-lariknya. 1. Di ujung jurang sunyi ada langkah kecil, turun dari rimbun Edelweiss. Lagi-lagi ada kata Edelweiss kan. Perlahan melewati cadas dan terjal bukit. Kabut mengapung, wajah beku dan dingin. Engkaukah maut itu? 2. Di pinggir kali yang airnya mengalir, gemericik membentur rumpun bambu. Senyap menyergap dari hulu ke hilir. Menyilau engkau dalam balutan embun itu. 3. Atau tengah malam ketika kelelawar menyerbu pohon sawo, kelepaknya memecah bulan sabit. Aku seperti melihatmu berkelebat di sayap-sayap mengambang. 4. Dan di rumah ini, di ruang tamu, di sela-sela bunga plastik yang sudah pudar warna, aku merasakan ribuan kenangan tumpang tindih. Perih sakit, engkau mendekati, menegurku. Jantung dan hatimu terlalu banyak luka. Engkau berlalu ke bilik gelap. Kemudian aku bersujud. Sedalam-dalam. 5. Diam-diam aku nikmati sesuatu di antara keropos gigi geraham. Ada yang menggeliat halus, lalu melompat berjalan zigzag di antara uban yang akan kian rapat. Oh, sorot mata memudar. Berapa lama lagi engkau membayang-bayangi puisi? 6. Di dalam butiran tasbih, aku menyurup. Tetapi napasku, engkau dengar juga. Matamu berkali-kali serupa mengancam. Dosaku terlalu besar dan panjang. Di dalam butiran tasbih, aku masih terhuyung, tersarup. 7. Di ujung dermaga, sampan ini kian tebal. Di ujung dermaga, sampan ini kian tebal lumut. Angin dan matahari jadi saksi. Pendayung kian rapuh. Akan tiba saatnya perjalanan terjauh. Sampan melewati selat, gelombang tinggi, hingga ke gundukan karang paling sunyi. Sampan itu terlambung-lambung di luas laut. Engkau terus menjaganya dengan sukacita. 8. Nyaris setiap perjalanan, hujan deras dan aku menyetir seraya tak henti-hentinya zikir. Persis di hadapanku, di antara air mengalir dan sedikit kabut. Setiap windscreen wiper menyibak air. Tangan putihmu serupa melambai-lambai. Aku selalu saja takjub. Subhanallah. 9. Apapun pertemuan kecil denganmu menjadi rahasia yang senantiasa bergetar-getar. Ini puisi ini gambaran puisi yang menurut saya adalah peristiwa besar atau klimaks lah dari keseluruhan puisi-puisi di buku ini, yang hanya menampilkan potongan-potongan peristiwa kecil. Ia memang telah benar-benar membawa tembilang untuk menggali kesunyian dalam dirinya yang tersimpan bertahun-tahun sepanjang usia, dan makhluk gaib yang bernama puisi itu semakin merasuk di saat kecamuk dalam diri terus menindih, terus mendidih. Ia tak ingin menghentikan gejolak itu, terus menggeram, marah, sunyi, tertawa, dan berteriak. Jadi Mas Edi itu dia tidak pernah ingin menghentikan ketika makhluk gaib itu merasuki dirinya. Dia terus aja bergejolak menggeram, marah, sunyi, tertawa, dan berteriak dalam puisi-puisinya tentunya. Akan tetapi gejolak batinnya pada tingkatan yang panas. Nah, ini catatan kecil ini. Jadi ketika seseorang dalam menulis puisi, Mas Edi ini ketika gejolak batinnya sampai titik tingkatan yang panas, sesungguhnya ini menggiring ia pada proses kreatif yang tidak terlalu baik pada karya.
Itu pun terasa pada puisi-puisi di buku ini. Jadi hampir keseluruhan puisinya itu bernada serupa di dalam buku ini. Pada wilayah diksinya yang sama, dan pada gambaran peristiwa yang berdekatan antara puisi satu dengan puisi yang lainnya. Bisa saja itu disengaja untuk mengejar target penerbitan buku misalnya, atau mempertahankan tema, atau memang tak terencana diakibatkan suasana batin yang terus bergemuruh. Ya apapun itu, puisi-puisi pada buku ini pastinya telah melewati perjalanan ingatan, perjalanan laku, perjalanan perasaan yang panjang. Dan para pembaca juga pastinya akan menemukan pandangan-pandangan lain setelah menamatkan membacanya. Bisa saja pembaca menemukan makhluk goib yang menyerupai kuntilanak, misalkan ya dalam buku puisinya ini, genderuwo, pocong atau malaikat, dan bidadari-bidadari pada puisi Edi. Bisa saja bukan, sebab ini adalah puisi. Jadi puisi itu bisa dimaknai oleh siapa saja. Jadi kira-kira itulah pengantar diskusi malam ini, pengantar peluncuran buku ini. Terima kasih, selamat sekali lagi kepada Mas Edi Pranata, dan selamat membaca buku-buku puisi Tembilang ini. Ya kira-kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kira-kira seperti itu ya untuk reviewnya dari buku Tembilang karya Pak Edi Pranata. Ternyata dari Mas Nana juga menangkap ada beberapa poin yang menarik ya. Itu sama seperti saya tadi, ada hal yang menarik yang Weiskus. Sebenarnya saya juga penasaran itu Weiskus sebenarnya itu sosok siapa, karena sering dimunculkan di beberapa puisi Pak Edi ini. Gitu. Dan mungkin nanti akan ada yang bertanya juga gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kita akan punya waktu 25 menit untuk sesi tanya jawab ya, Pak Edi dan Mas Nana. Dan selanjutnya untuk peserta dipersilakan nanti jadi untuk memudahkan sesi tanya jawab ini, silakan bagi peserta yang ingin bertanya ketikan saya apabila Bapak Ibu ingin bertanya. Nah, nanti untuk yang saya sebutkan atau saya panggil, silakan saya persilakan untuk menyebutkan nama dan instansinya. Baru selanjutnya bertanya dan ditujukan untuk siapa pertanyaan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Gitu ya Pak Bu ya. Pak Edi dan Mas Nana udah siap ya untuk ditanya-tanya, mungkin karena banyak yang kepo nih mungkin dan penasaran juga gitu. Oke. Nah, saya udah dapat nih kayaknya yang tanya gitu. Pertama dari Pak Thomas. Silakan Pak Thomas untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya dan dipersilakan untuk menyebutkan nama dan instansi lalu dilanjutkan dengan pertanyaannya. Silakan Pak Thomas. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya sampaikan selamat malam untuk kita semua. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak. Saya? Oke, saya perkenalkan diri lebih dulu. Nama lengkap Thomas Crispianus Walar, asal instansi SMA Negeri 1 Nagautung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini bukan pertanyaan tapi masukan untuk Mas Nana Sastra dan Pak Edi, bahwa dengan puisi kita menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita tuliskan dalam puisi. Mungkin saya bisa kutip salah satu sastrawan bahwa dengan puisi aku bernyanyi sampai batas keabadian. Untuk Mas Edi, mungkin juga mirip seperti Chairil Anwar. Ya, katakan kalau Chairil Anwar katakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Begitu juga dengan Bang Edi. Jadi
hanya dengan bersastra, berpuisi kita menyampaikan isi hati kita. Mungkin dari saya seperti itu, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas atas komentarnya. Oke, selanjutnya saya buka lagi nih untuk Bapak Ibu yang ada di room Zoom meeting ini. Untuk silakan bagi yang ingin bertanya maupun berkomentar, silakan ketikkan saya di kolom chat. Nah, baru selanjutnya nanti akan saya bacakan, atau mungkin yang akan bertanya langsung akan saya bacakan. Oke, ini udah ada dari Pak Lindung ya. Oh, Silakan Pak Lindung, mungkin bisa di-unmute mikrofonnya. Ya, selamat malam Mbak Edi. Selamat malam, Pak. Nah, terima kasih luar biasa puisi-puisinya. Nah, saya bertanya itu apakah Mbak Edi pernah mengalami musim kering untuk kreatif menulis deh. Karena saya juga pernah mengalami itu, lalu bagaimana cara mengatasinya untuk supaya tetap punya gairah untuk nulis. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih sama-sama, Pak. Silakan mungkin Pak Edi bisa dijawab Siap. pertanyaan dari Pak Lindung. Siap. Ya, terima kasih Pak Lindung. Pertanyaannya itu sebetulnya pertanyaan yang sering dialami oleh nyaris setiap penulis, saya kira, persoalan kekeringan ide atau mungkin mengalami masa-masa, katakanlah masa-masa tidak produktif seperti itu. Saya juga mengalami hal itu. Tapi halo? Halo, terdengar suaranya Pak? Ya, saya sampai Chris. Bisa kedengaran? Terdengar sudah. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, Pak, bahwa setiap penulis saya kira pernah mengalami kekurangan ide atau mengalami masa-masa masa-masa tidak produktif atau kurang produktif gitu. Saya juga mengalami seperti itu. Tetapi kan kita harus mensiasati atau mengakali lah gitu. Bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu supaya tidak berlarut-larut. Biasanya saya akan melakukan perjalanan atau melakukan perjalanan atau saya membaca gitu. Ketika dalam kondisi-kondisi yang tidak produktif, saya biasakan untuk membaca, kemudian saya melakukan perjalanan kemanapun gitu. Dan dari perjalanan-perjalanan itu biasanya akan saya mendapatkan intuisi-intuisi yang harus saya tuliskan gitu. Ada sentuhan-sentuhan gitu. Ada namanya pemantik-pemantik yang bisa membuat kita menjadi kreatif kembali, membuat kita menjadi produktif kembali. Seperti itu, Pak. Jadi kami siasati saja ketika kita mengalami masa kering atau masa tidak produktif. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Lindung, sudah puas dengan jawaban dari Pak Edi tentang kekeringan ide? Sudah terjawab mungkin ya Pak? Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Lindung atas pertanyaannya. Lanjut, sudah ada penanya ketiga, Pak Adelino Dos Santos. Silakan Pak untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatan.
Saya dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledero, tinggal di Mamere, NTT. Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Edi Renata. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Edi bahwa puisi adalah kata-kata. Namun saya berpikir bahwa puisi adalah cerminan hati dan juga merupakan makna yang mengalir lewat air mata, dapat menghangatkan dan membangkitkan jiwa. Dan puisi juga mampu membuat kita penasaran akan kehidupan dan juga merupakan sebuah kesenian. Bertolak dari penjelasan tadi dari Pak Edi bahwa melahirkan kata-kata. Jika memang demikian, bagaimanakah sesuatu yang tidak bisa ditemukan oleh bahasa terpahami, sementara bahasa demafumi oleh bahasa sebagai sarana pengantar manusia kepada pengertian, termasuk kepada pemahaman akan kata sebagai fundament, sebagai keberadaan. Itu yang poin pertama. Dan apakah yang tidak bisa ditemukan oleh bahasa itu pada akhirnya, sekali lagi, ekivalen dengan kata? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, boleh Bapak langsung dijawab aja pertanyaannya. Ya. Terima kasih Mas Adelino dos Santos dari NTT. Saya bisa menangkap maksud pertanyaan dari Mas Adelino. Itu sebenarnya saya sampaikan itu ada pergulatan dengan kata-kata. Gitu. Pergulatan dengan kata-kata dalam proses kreatif menulis puisi. Dalam proses kreatif saya menulis puisi itu selalu saja diawali dengan sebuah pemantik, gitu. Sebuah pemantik yang kemudian saya tuliskan, gitu. Saya tuliskan dan sebenarnya sudah saya renungkan dulu, gitu. Sudah saya renungkan tentang apa yang berkaitan dengan pemantik-pemantik yang sehingga saya menulis puisi itu. Jadi pergulatan dengan kata-kata itu pergulatan sepanjang saya menulis puisi gitu. Jadi saya biasanya akan mengalami hal gimana semacam transendental gitu. Hal-hal seperti itu selalu saya alami. Jadi di samping itu tetap saya menjaga logika, kewarasan berpikir dengan dalam puisi ini, dalam penulisan puisi. Seperti itu Mas Adelino. Jadi penyair itu akan bergelut dengan kata-kata, akan bertarung dengan kata-kata, dengan apa yang awalnya ada pemantik kemudian tertuliskan gitu. Jadi bergelut hingga terciptalah untuk sebuah puisi. Seperti itu Mas Adelino dos Santos. Mudah-mudahan bisa menerima penjelasan saya ini. Terima kasih. Oke, kiranya cukup terjawab ya, Mas Adelino untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini udah ada Pak Wanto Tirta. Silakan Pak Wanto untuk menyalakan mikrofon dan dipersilakan untuk bertanya. Silakan Pak Wanto. Oke, selamat sore. Apa ini yang
ngomong. Ya, selamat malam Mbak Rasta dan juga Mas Indra Devantra, juga Chief Publishing, dan juga Mas Nana. Selamat malam Mas Nana. Tak ketinggalan sahabat Kang Edi Pranata APNP. Selamat untuk Kang Edi, luar biasa. Maring Surakarta, Olie berkat. Kang Edi Pranata pancen hebat. Oke, saya ini pertama itu untuk mengucapkan selamat dan selalu ada ciah gitu. Memang saya ikuti Mas Edi ini luar biasa. Jadi katakanlah proses kreatifnya meluncur bagaikan air sungai yang meluncur ke samudra karena dia berada di dekat samudra. Selamat, dan kesepian yang ada di Igir Bukit Sinawingi sana, terutama di tepian Jaspinka, ini kelihatannya menjadi lebih hikmat untuk berpuisi. Untuk Mas Nana, tadi saya mendengar agak merinding urian-urian yang terakhir, terutama ketika ada kata-kata wasiat gitu ya. Nah ini saya, kalau Mas Edi kan malah justru ada yang buku terbitan keberapa itu yang justru langsung memberikan wasiat bagaimana ketika suatu saat dia itu harus dibacakan puisinya kalau nggak salah itu. Nah, barangkali ada pencerahan lain, apa ada sisi lain dari wasiat-wasiat itu yang barangkali ada yang sifatnya pribadi, tetapi ada yang universal gitu. Itu Kang Edi, selamat. Kemudian untuk Mbak Rasta, keren moderatornya. Buat Mas Indra si Publishing, selamat juga. Dan buat Mas Nana, tadi Planedo. Dan buat teman-teman yang ada di grup ini, saya mengucapkan selamat malam dan sehat selalu. Itu Mbak Rasta. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya langsung bisa dijawab oleh Pak Edi ya. Silakan Pak Edi. Mas Nana dulu, Mbak. Mas Nana, Oh, Mas Mas Nana Nana. dulu. Oke. Silakan Mas Nana. Ya, apa tentang wasiat ya tadi ya. Merinding. Saya merinding. Ya, gimana ya? Begini Pak ya. Saya kan mencoba mendalami karakter puisi Mas Edi Pranata ini. Lalu saya gabungkan dengan perjalanannya Mas Edi dalam menulis puisi, dalam berkomunikasi sastra, dan biografinya beliau juga. Kebetulan kan saya juga sempat membaca biografi beliau ketika saya menyusun buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia itu. Jadi memang sih kadang-kadang di usia-usia, katakanlah usia senja seperti ini, kedekatan diri kita terhadap sesuatu hal yang gaib itu tadi itu semakin dekat gitu kan, semakin dekat, dan perasaan kita itu semakin sensitif. Dan justru ini wilayah yang paling kreatif sebenarnya, karena perasaan kita ini kan sedang sensitif lah di usia-usia senja seperti ini, dan itu sangat bagus untuk proses kreatif dalam menulis karya sastra. Jadi itu yang saya tangkap. Nah, jadi saya membuka wacana pembedahan bukunya ini tidak sekedar pendekatan teks, tapi saya juga mencoba pendekatan kepada kehidupan Mas Edi juga. Kira-kira itu. Ya. Begitu Pak Wanto Tirta ya. Sehat selalu Pak. Ya. Merinding. Tapi begini, kalau kita berbicara makhluk gaib, katakanlah puisi itu kan makhluk gaib. Sebenarnya ketika puisi yang saya sambungkan dengan yang tadi ditanyakan oleh yang dari NTT itu ya, apakah puisi selalu bergumul dengan kata-kata? Sebenarnya puisi itu ketika sebelum menjadi kata-kata, dia sudah ada di wilayah pikiran. Sudah ada di wilayah pikiran, sudah ada di wilayah perasaan, sudah ada dalam visual gambaran peristiwa. Nah, itu kan nuansa makhluk gaib semua, karena pikiran itu kan masih dalam kepala kita, belum menjadi objek gitu kan. Jadi ya puisi itu memang makhluk gaib, dan pada akhirnya terjadilah kata-kata itu. Ketika
ketika berbicara bahasa ya pasti dengan kata-kata. Orang Indonesia nulisnya dengan bahasa Indonesia, orang Inggris akan dengan bahasa Inggris, orang Italia dengan bahasa Italia gitu. Kira-kira begitu tadi, menyambung ke situ tadi. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama, sama-sama. Halo. Sepi. Ya, halo. Apa ya pertanyaan untuk saya? Nggak ada tadi kayaknya pertanyaan untuk saya kok. Oke. Iya, gitu. Ada ciahnya itu kalau Kang Edi. Gimana Pak Wato, sudah cukup terjawab ya pertanyaannya Iya. tadi? Ya, tanggapan tadi mungkin dari Mas Edi. Oh, tentang saya emang yang dalam hal apa ya, Mas Wanto ya? Iya. Mas Wanto. Ya, ketika di tepi laut kemudian ke puncak gunung, ada sesuatunya ya, maksudnya rentetan dari laut dan gunung. Oh, ya. Sebetulnya gini ya, untuk saya pikir setiap kreator, setiap penulis puisi dalam hal ini tidak akan terlepas dari setting atau suasana yang apa namanya, yang ada pada penyair tersebut, pada penulis puisi tersebut, apapun gitu. Mungkin ketika saya karena saya sehari-hari juga berada di tepi laut, aktivitas saya, yang kedekatan saya dengan setting atau suasana laut itu juga tidak bisa terlepas dari diri saya. Begitu pula karena saya bertempat tinggal atau beralamat di sebuah bukit, di sebuah lembah di kaki Bukit Sinawing, hal-hal seperti itu juga secara otomatis itu sudah menempel dengan jiwa saya itu. Kebetulan juga saya di pinggir kali gitu, rumah pondok kecil di pinggir kali gitu. Itu saya kira, tetapi sebetulnya bukan itu yang ingin saya sampaikan itu. Itu mungkin hanya sebuah setting atau suasana saja. Intinya kalau dalam puisi-puisi saya selalu ingin membuat sebuah kejutan-kejutan dalam sebuah kehidupan ini. Seperti itu Kang Wanto. Jadi ketika ada gunung, ada bukit, lembah itu sebenarnya hanya setting atau suasana dalam sebuah puisi saya. Mungkin seperti itu Kang. Ya, terima kasih. Mbak Rasta sedikit ya Mbak Rasta ya. Oke Pak. Ya, saya ingin mengkorelasikan antara tadi Mas Nana yang menjelaskan puisi itu goib, kemudian ada pesan-pesan yang boleh dibilang sebagai satu wasiat. Saya melihat Kang Edi ini memang dengan keseharian berada di tepi laut, kemudian di pegunungan atau di sebuah bukit, sebuah lembah yang dia tinggali, maka dalam pikiran saya ada satu terbersit bahwa ketika Mas Edi tadi dikatakan oleh Mas Nana dalam usia yang semakin senja itu, di keluasan kehidupan atau samudra itu, maka kelihatannya dari uran-uran Mas Nana tadi, Mas Edi ini sedang mendekati ketinggian bukit. Ketika ketinggian bukit dan melalui dari lembah-lembah sungai yang ada di Jasinka itu, lalu dia mencoba ingin naik lagi lebih tinggi, yaitu ketinggian bukit. Jadi dari samudra yang luas, rupanya pada usia yang seperti ini, dia akan mencari ketinggian bukit, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Mas Nana ataupun juga Kang Edi. Terima kasih atas penjelasan Kang Edi, juga Mas Nana, luar biasa. Selamat. Oke, baik. Terima kasih Pak Wanto Tirta. Oke, lanjut kita move ke penanya selanjutnya karena udah ada Pak Rizwo Mulyadi. Silakan Pak Rizwo Mulyadi untuk menyalakan mikrofonnya dan untuk dipersilakan untuk bertanya, baik untuk ke Pak Edi maupun ke Mas Nana. Silakan Pak Rizwo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Sehat, seger, waras selalu untuk semuanya. Dalam bayangan, maaf ini kamera saya memang gelap, tapi jiwa saya insya Allah lagi berusaha untuk selalu terang. Saya menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Mas Nana, itu menarik sekali.
tentang pembacaan Mas Nana yang begitu dalam, begitu mengena tentang puisi-puisi Mas Edi. Ini saya jadi penasaran, kepengen bertanya bagaimana sih teknik kita untuk bisa membaca sampai punya daya tangkap sedetail Mas Nana gitu. Apa yang perlu diperhatikan? Kebetulan saya penikmat puisi, senang baca-baca, cuman untuk mendalami sampai pembacaan seperti Mas Nana itu masih kadang-kadang bingung saya baca begini arahnya kemana. Apalagi puisi-puisi Mas Edi yang diksi-diksinya sangat tinggi, sangat dalam, butuh pencernaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua kepada Kang Edi Pranata, saya yang sedang belajar juga menulis puisi. Ini saya melihat, membaca, kemudian mendengar juga yang dibacakan Kang Nana. Kebetulan buku ini saya juga belum baca, jadi isinya apa saja belum. Tapi sekilas yang dibacakan Mas Nana tadi luar biasa. Ini sedikit banyak saya paham betul perjalanan hidup Kang Edi Pranata. Kebetulan kita sering bersama-sama di Jaspinka gitu. Saya kepingin tanya kepada Mas Edi, bagaimana sih Mas Edi kok bisa menerjemahkan perjalanan kehidupannya dalam sebuah puisi yang begitu detail, kemudian runtut dengan diksi-diksi yang banyak hentakan-hentakan yang daya kejutnya itu luar biasa. Trik apa yang perlu dilakukan Kang Edi untuk menemukan diksi-diksi itu dalam menggambarkan kisah-kisah perjalananmu sepanjang ini sampai 58 tahun, luar biasa. Saya kira itu yang perlu saya tanyakan. Ini saya sekalian belajar di sini untuk kepada Kang Nana, Mas Nana dan Kang Edi Pranata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja mungkin Mas Nana, langsung dijawab aja. Ya, makasih Pak. Sebenarnya kita sama-sama belajar sih ya Pak ya. Karena kan manusia tidak pernah berhenti untuk belajar. Gimana ya, dalam membaca puisi, khususnya karya orang lain itu memang dibutuhkan kepekaan sih ya Pak ya. Dan kepekaan itu kan latihan sebenarnya. Latihan ya, saya memang melatih diri juga membaca banyak puisi, banyak karya-karya puisi orang lain, terus banyak membaca juga teori-teori sastra, kritik-kritik esai sastra dari berbagai sumber, dari berbagai tokoh juga. Jadi ya hanya itu sih, modal saya hanya belajar, berlatih, membaca, bergaul, berdiskusi, hanya itu saja sih. Terlebih nanti ketika pemaknaan saya membaca puisi penyair itu bisa diterima, ya saya sangat bersyukur. Dan kalaupun memang ada hal-hal yang tidak bisa diterima, ya bisa kita diskusikan juga gitu kan, pada bagian mana, dan kira-kira itu sih. Jadi ya latihan aja sih, kalau saya sih latihan. Dan memang menariknya memang puisi Mas Edi ini ya memang tingkat ininya itu, suasana batinnya itu, kalau saya baca dari awal sampai akhir itu kayak saya itu nggak bisa berhenti gitu, karena kesamaan tema, terus rentetan peristiwanya itu hampir seolah kita sedang lari dalam suatu tanjakan yang sampai akhirnya di puncaknya itu kita terengah-engah gitu. Kira-kira nuansanya seperti itu ketika saya membaca keseluruhan itu. Dan Mas Edi, yang saya salut ya sebenarnya Mas Edi, karena beliau yang menciptakan puisinya. Saya hanya mencoba masuk ke nuansa yang Mas Edi tulis itu. Kira-kira itu. Terima kasih Mas Nana. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Oke, jadi terjawab ya Pak Ariswo ya, sudah terjawab pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Pak Ariswo atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya yang selanjutnya. Oh, itu Mas Edi belum nanggapi Mbak. Oh iya? Iya. Maaf Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih nih Kang Riswo Mulyadi, sahabat saya di Justinka di Bitun. Sebetulnya sama-sama lah kita, seperti Mas Nana katakan tadi,
kita terus belajar. Kalau bahasa saya itu berproses gitu. Saya terus berproses, apapun keadaan hari ini. Gitu. Jadi hari esok seperti apa ya nanti dalam proses hari berikutnya. Pertanyaan Kang Riso itu tadi kenapa sih kok bisa menciptakan diksi-diksi yang mengejutkan menurut Kang Riso. Sebetulnya puisi-puisi saya itu puisi-puisi yang sederhana sekali gitu. Kejutan-kejutan itu bagaimana kita membangun sebuah puisi itu menjadi menarik, ada daya kejut kalau saya menyampaikannya selalu, dan sebetulnya apapun yang kita tuliskan, kita berusaha untuk sebaik mungkin gitu, sebaik mungkin dalam menulis gitu. Kalau saya biasanya seperti itu. Bahkan ejaan pun saya selalu sangat berhati-hati gitu. Kalau saya ragu, saya akan baca UEB atau saya bertanya ke Mbah Google, seandainya ada sebuah kata yang saya itu ragu gitu. Jadi persoalan kualitas, saya kira bagaimana kita masing-masing penulis bertarung dengan kehidupan gitu. Penulis A dengan penulis B selalu berbeda nuansa atau bobotnya. Saya kira tetap berkait dengan pergulatan hidup, dengan pertarungan-pertarungan hidup kita alami gitu. Mungkin Kang Riso perjalanan hidupnya belum seterjal perjalanan hidup saya. Tapi intinya begini loh Kang Riso. Mas Nana tadi menyampaikan kita belajar, kita membaca, itu tentu sesuatu ya, kewajiban untuk seorang penulis supaya lebih baik dari hari ini untuk karya-karya berikutnya ya itu berproses terus dan ya evaluasi juga sebetulnya sejauh mana tahun kemarin saya menulis puisi dan ada satu hal lagi kalau yang perlu saya sampaikan, kita bertarung dengan penulis lain gitu, bertarung dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dengan penulis-penulis lain di Indonesia ini. Kalau saya di Indonesia ini, misalnya gini, sejauh mana karya puisi kita akan bisa melewati tahapan seleksi itu. Jadi kalau menurut saya ya kalau ingin bertarung kita publikasikan, kita kirim ke media-media massa yang cukup kompetitif gitu. Di situ kalau kita lolos, insya Allah itu bukan karena nama saya, bukan karena apa, tapi memang karena karya gitu. Saya yakin redaktur-redaktur dimanapun akan membaca karya, bukan membaca nama orang gitu. Jadi disitulah ujian-ujian atau ujian-ujian kecil kita. Kalau ingin lebih memulai itu, walaupun karena sibuknya coaching lebih baik lah gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Saya kira udah cukup terjawab ya Pak untuk pertanyaannya tadi dari jawaban dari Mas Nana dan juga Pak Edi. Dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu juga. Kita udah menyelesaikan 25 menit waktu sesi tanya jawab dan mohon maaf buat teman-teman maupun peserta yang sudah menulis komentar di chat. Mungkin nanti boleh dilanjut di WA ataupun mungkin boleh langsung chat langsung ya Pak ke Pak Edi maupun ke Mas Nana. Mungkin yang masih penasaran, kepengen tahu, boleh ya Pak kalau misalkan ada dari peserta dari ini pengen tanya ke Pak Nana gitu, maupun Pak Edi gitu ya Pak. Untuk ya, boleh, lebih lanjut gitu. Nanti boleh di-share mungkin di grup WA gitu. Akhirnya kita sampai di puncak acara juga. Dan untuk tadi 5 orang penanya tersebut untuk bisa menghubungi Mas Pandu ya, karena tadi
ternyata saya juga dapat WA nih di kontak, ternyata buat teman-teman yang bertanya itu dapat door prize dari Pak Edi, yaitu buku ya Pak ya, betul ya Pak? Iya, jadi selamat untuk Pak Thomas, Pak Lindung, Pak Adelino, Pak Wanto, dan Pak Rizwo. Silakan setelah acara ini selesai bisa menghubungi Mas Pandu untuk konfirmasi door prize-nya, yaitu buku Tembilang. Tuh. Selamat sekali lagi untuk Pak Edi yang bukunya sudah diluncurkan. Seperti itu. Oke, karena acara hari ini sudah selesai, nah rasanya tuh nggak afdol ya kalau malam ini kita itu cuman hanya bertemu saja gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kita akan mengabadikan momen ini gitu. Karena kan kita nggak bisa ketemu secara langsung ya Pak, Bu gitu. Nah, caranya yaitu dengan kita take foto di sini. Silakan untuk Bapak Ibu, silakan menyalakan kameranya karena akan saya pandu untuk take fotonya. Gitu. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Mungkin yang dari tadi lagi hektik gitu ya, bisa dinyalakan sebentar. Oke, ini ada 2 slide. Oke. Untuk slide kedua kayaknya belum. Oke, saya pandu ya. Bentar. Saya siapkan dulu. Oke. Ternyata cantik-cantik dan ganteng-ganteng loh Bapak Ibu malam hari ini. Yang ikut acara. Lebih Walaupun cantik online, jadi iya, walaupun online tetap cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu. Kan seneng jadinya kalau lihat on cam kayak gini. Oke. Saya masih adik, Mbak. Oh iya. Oke, saya hitung ya untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, bentar. Yang pertama. Yang untuk slide yang selanjutnya tetap jangan bergerak karena mungkin gambarnya di saya dan di Bapak Ibu beda-beda gitu. Untuk slide yang kedua, ini oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, untuk sesi fotonya sudah selesai. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Edi atas di launchingnya buku Tembilang. Dan semoga dengan di launchingnya buku ini akan memberi semangat yang baru dan juga motivasi untuk kita semua yang ada di sini. Dan juga mengobarkan semangat bahwa untuk menjadi orang yang produktif itu nggak cuma dengan bekerja, namun bisa diekspresikan melalui bahasa tulis. Salah satunya dengan menulis puisi. Seperti itu. Dan semoga acara malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Saya harap, saya ingin mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Dan di sini saya Resta Mardiana sebagai MC undur diri. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita. Dan Mas Nana juga terima kasih sudah membedah buku Pak Edi dan juga Bapak Ibu dan teman-teman peserta bedah buku malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung banyak tutur kata saya yang mungkin keliru dan juga peserta yang cukup aktif. Saya senang sekali karena pesertanya juga aktif. Mohon maaf. Dan terima kasih untuk SIP Publishing yang sudah memfasilitasi acara bedah buku malam hari ini. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Resta Mardiana undur diri dan segenap panitia undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Ibu. Selamat melanjutkan malam minggunya. Terima kasih. Kami yang mau bebas. Iya. Terima kasih.